Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan kaum muslimin yang senantiasa berada di atas sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Kami selaku Takmir Masjid Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan kegiatan pada malam hari ini tanggal 19 Ramadan 1446 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 18 Maret 2025. Adapun yang pertama terkait dengan laporan kas Masjid Al-Irsyad Purwokerto, saldo sebelumnya berjumlah 16.512.200, kemudian dikurangi dengan pengeluaran sejumlah Rp150.000 sehingga saldo akhir menjadi 16.362.200. Tak lupa kami ucapkan terima kasih dan jazakumullahu khairan kepada para jemaah. Semoga harta yang kita keluarkan dalam rangka berinfak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami juga sudah menyediakan kotak infak bagi para jamaah yang hendak berinfak. Silahkan bisa mengisi di kota infak yang sudah kami sediakan. Informasi selanjutnya terkait dengan kegiatan pada malam hari ini. Adapun yang akan bertindak sebagai imam tarawih adalah beliau Al-Ustadz Zulfikar Rizki Farhan Mashkur BA, dan yang akan bertindak sebagai pemateri kultum adalah beliau Al-Ustadz Nur Alif Oktavian LC. Mungkin itu saja informasi yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Syukran jazilan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Nur Alif Oktavian LC, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna alaina bisyariatil Islam wa manna alaina bitaisiris siyam wal qiyam wa ja'ala thawaba fa'iliha imanan wa ihtisaban maghfiratadz dzunubi wal atham. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalu man ta'budallaha wa sham. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga bisa berkumpul di Masjid Al-Irsyad ini untuk melaksanakan sholat Isya berjamaah, dan nanti insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih. Tak lupa sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Akhir-akhir ini banyak kasus pembunuhan orang tua oleh anak kandungnya sendiri. Seperti yang terjadi di Bogor, seorang anak membunuh ibu kandungnya sendiri dengan menggunakan tabung gas. Kemudian ada lagi di Depok, seorang anak membunuh ibunya ketika sedang duduk di meja makan dengan menusuknya 50 kali. Dilanjut dengan menghabisi nyawa ayahnya dengan golok. Bahkan beberapa bulan yang lalu di Jetis, Cilacap, seorang anak dengan tega menyembelih ayahnya. Ada juga kasus seorang guru di Madura yang dianiaya oleh muridnya hingga meninggal dunia gara-gara tak terima dimarahi. Bahkan dulu guru saya di pondok pernah dikasuskan gara-gara tak terima anaknya ditegur. Ada juga kasus-kasus tersebut menunjukkan adanya pergeseran nilai dan norma dalam hubungan antara anak, guru, dan orang tua. Kemudian bagaimana Islam mengatur hubungan antara anak, guru, dan orang tua? Islam merupakan agama yang syumuliyah, yang komprehensif, yang mengatur seluruh aspek kehidupan, baik itu hubungan antara manusia dengan Tuhannya
dan juga manusia dengan sesama manusia atau makhluk Allah yang lain. Islam juga mengatur hubungan antara seorang anak dengan orang tua dan gurunya seperti dalam ayat وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang muslim. Surat An-Nahl ayat 89. Guru sebagai orang tua ideologis, ayah ibu sebagai orang tua biologis. Ayah dan ibu menjadi wasilah kehidupan bagi seorang anak melalui proses kelahiran. Kemudian memenuhi kebutuhan dasar anak seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kasih sayang, dan perlindungan. Sebelum mengenal sekolah, anak pertama kali belajar tentang kehidupan dari orang tuanya, termasuk nilai-nilai dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, dan sopan santun. Sementara guru berperan sebagai orang tua ideologis. Guru berperan dalam membentuk pola pikir dan karakter anak melalui pendidikan formal dan informal di sekolah. Mereka menanamkan ideologi, disiplin, dan wawasan yang akan membentuk masa depan anak. Jika orang tua memberikan bekal kehidupan, guru melengkapi dengan ilmu pengetahuan, keterampilan, serta cara berpikir yang lebih luas. Al-ustadzu fi maqamil abbi, wa min haqqil abbi ay yu'addiba ibnuhu, kadzalika min haqqil muallim ay yu'addiba tilmidhuhu. Seorang ustadz mempunyai kedudukan yang sama dengan seorang ayah, dan salah satu hak dari seorang ayah adalah mendapatkan sopan santun dari anaknya. Begitu juga hak seorang guru adalah mendapatkan sopan santun dari muridnya. Hal ini bisa disimpulkan bahwa orang tua dan guru mempunyai kedudukan yang sama dalam konteks hubungan antara anak, guru, dan orang tua. Dalam Al-Quran, berbakti kepada orang tua disebutkan pada urutan kedua setelah iman kepada Allah. Seperti dalam ayat, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Ayat tersebut menunjukkan pentingnya berbakti kepada orang tua dalam pandangan syariat Islam dengan memposisikan setelah beriman kepada Allah. Maka apabila seorang anak durhaka kepada orang tua, itu termasuk dosa besar. Syekh Ahmad At-Thayyib mengatakan, walaupun ayat-ayat berbakti kepada orang tua disebutkan dalam format wasiat akhlak, tetapi pada hakikatnya bermakna hukum taklifi, seperti halnya sholat, yang apabila tidak melakukan maka akan mendapatkan siksa atau dosa. Wabil walidaini ihsana, ihsan kepada orang tua bisa dimaknai dengan perhatian, perlindungan, penghormatan, ketaatan selagi tidak dalam maksiat kepada Allah, dan memberikan kebahagiaan kepada keduanya, baik zahir maupun batin, bahkan ketika mereka sudah meninggal. Berbakti kepada orang tua atau guru bisa dilakukan dengan yang pertama, tidak berkata kasar kepada orang tua dan guru. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu mengatakan kepada mereka dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Al-Isra ayat 23. Ayat ini menunjukkan bentuk minimal dari durhaka kepada orang tua, yaitu berkata atau moh. Maka apabila disuruh orang tua atau guru, maka jangan pernah katakan moh. Lakukan saja selama itu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika berkata atau moh saja bisa dikatakan sebagai durhaka, maka tentu yang lain seperti perkataan kasar, perkataan yang menyakiti, main fisik, memukul, tentu lebih durhaka lagi. Apalagi sampai membunuh. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian cara yang kedua adalah dengan tidak teriak-teriak ketika ada guru. Seperti dalam ayat, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak terhapus pahala amalanmu sedangkan kamu tidak menyadari. Nabi juga seorang muallim atau ustadz yang mengajarkan agama Islam ini kepada umatnya. Salah satu adab yang diajarkan dalam Al-Quran terhadap Nabi atau guru adalah dengan tidak meraskan suara melebihi suara gurunya, tidak berteriak-teriak, tetapi berkatalah dengan sopan santun, lembut dan penuh penghormatan. Maka di bulan Ramadan ini, marilah kita jadikan ajang untuk berbakti kepada orang tua dan guru. Jangan sampai amal-amal yang telah kita lakukan selama ini menjadi sia-sia karena termasuk orang-orang yang durhaka, baik itu kepada orang tua maupun kepada guru. Karena seperti yang dikatakan dalam hadis Nabi, ridallahi fi ridal walidain wa sakhatallahu fi sakhatil walidain. Keridhaan Allah itu berada pada keridhaan kedua orang tua, dan kemarahan Allah itu berada pada kemarahan kedua orang tua. Semoga kita dimasukkan ke dalam orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi saya sendiri khususnya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.